Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah syukurillah kita jumpa lagi pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya pada kita semua dan keluarga, memberikan kemudahan rezeki yang halal, dikuatkan kita beribadah sesuai dengan ilmu yang kita dapati semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan tentang niat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat fa innama likulli imri'in. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita luruskan niat kita, kita baikkan niat kita setiap kita melakukan amal perbuatan, agar amal perbuatan itu mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini lanjutan, saya lanjut aja. Seorang Bani Israel sewaktu lewat melihat anak gunung atau melihat gunung yang besar, lalu dalam hatinya bergerak, ya Allah, seandainya gunung itu menjadi tepung, kalau kita sini menjadi beras, saya akan sedekahkan itu semua buat orang-orang yang sedang kelaparan. Jadi ketika dia melihat yang gunung yang begitu gede besar, di sisi lain dia menyaksikan kelaparan yang merajalela di mana-mana. Tapi dia tidak mampu membantu orang yang sedang kelaparan. Lalu dalam hatinya bergerak, seandainya gunung itu menjadi beras, menjadi barang-barang yang bisa diberikan kepada orang yang sedang kelaparan, maka saya akan memberikan semuanya itu buat orang-orang yang sedang kelaparan. Niat orang itu. Ini pada zaman Bani Israel. Nah, niat yang dia katakan ketika dia bergerak melihat kenyataan atau fakta yang ada di saat orang-orang sedang kelaparan sementara dia tidak mampu membantunya, maka itu sudah dinilai amal baik walaupun dia belum berbuat baik. Nah ini saudara-saudara sekalian yang dijelaskan dalam kitab ini. Jadi oleh karena itu mari sama-sama kita niat. Kita niat bangun malam. Saya akan bangun jam 2. Niat benar kita. Saya mau zikir, saya mau sholat tahajud, dan lain sebagainya. Ternyata saudara-saudara sekalian, kita ketiduran. Kita bangun sudah jam menjelang subuh. Nggak keburu kita banyak amal soleh. Kalau itu memang faktanya seperti itu, maka itu sudah dinilai kita oleh Allah orang yang menghidupkan bangun malam. Beda lagi dengan orang yang niat bangun malam, udah niat bangun malam, tetapi bangun dia cuma pipis aja, nggak dilanjutkan. Nah ini berbeda, tidak dinilai amal sholat tahajudnya. Kenapa? Karena dia sudah bangun, tapi malah tidak melanjutkan. Itu bohong, niat yang bohong. Jadi niat yang dicatat walaupun dia belum beramal soleh adalah niat yang memang seandainya dia
mendapatkan sesuatu itu dia laksanakan. Allah yang Maha mengetahui tentang kebenaran niat kita. Oleh karena itu, apabila kita sudah niat baik, maka jangan dibatalkan niat kita. Walaupun orang lain tidak tahu, baru terbetik di dalam hati kita, ya Allah, kalau saya besok habis gajian, saya akan memberikan sesuatu kepada si fulan, saudara saya yang lagi susah, lagi kurang. Udah ada niat, tapi begitu habis gajian lupa atau ingat tapi dia tidak berikan. Ini namanya orang yang membatalkan niat baik. Walaupun orang itu belum tahu, orang lain tidak ada yang tahu, tapi Allah sudah tahu tentang niatnya. Hingga Allah hukumi dia adalah orang yang pendusta. Nah, ini saudara-saudara, hubungannya antara niat dengan Allah adalah sangat erat sekali. Dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati kita. Seorang Bani Israel tadi memang benar-benar dia ingin membantu orang-orang yang dalam keadaan yang membutuhkan. Namun dia tidak punya apa-apa. Sampai dia menganggap kalau saja pasir yang ada di gunung itu menjadi beras, menjadi tepung, menjadi gandum, maka semuanya itu saya akan berikan untuk kepentingan orang-orang yang sedang kelaparan. Para jamaah sekalian yang berbahagia. Itu. Pada pelajaran yang lalu, mundur satu paragraf, yuta bil abdi yaumal qiyamah, nanti akan diberikan kepada seorang hamba di hari kiamat, wa ma'ahu minal hasanati amsalil jibal. Nanti di hari kiamat ada orang yang datang di hari kiamat membawa pahala seperti gunung. Banyak pahalanya, banyak ibadahnya. Jadi dia datang di yaumil kiamat, pahalanya banyak sekali. Fayunadi munadin, maka terdengar suara ketika pengadilan itu digelar, orang itu banyak membawa pahala. Pada waktu hisab ada suara malaikat, wahai saudara-saudara semua, sekarang giliran si fulan yang akan diadili. Barang siapa yang barangkali waktu hidupnya pernah dizolimi, barangkali yang waktu hidupnya pernah disakiti, barangkali yang waktu hidupnya pernah dicaci maki, hina, dan sebagainya, silakan datang untuk menagih kesalahan dia pada saat di dunia. Dia udah girang, punya amal soleh banyak, tiba-tiba datang seorang, ya Allah, saya pernah disakiti sama si fulan ini. Lalu, kamu bisa bayar nggak? Nggak bisa, udah nggak punya uang. Amal kebaikannya diserahkan kepadanya. Datang lagi seseorang, ya Allah, saya pernah diambil uangnya sama dia, utang, pura-pura minjam, tapi nyata nggak bayar. Sekarang bayar, ambil hasanatnya, kebaikannya. Terus akhirnya kena akhlak dan perilakunya waktu hidup di dunia sombong, waktu hidup di dunia banyak kesalahan sama manusia, walaupun sholat, haji, umroh, sedekahnya banyak, akhirnya datang pengadilan Allah dan semua orang berduyun-duyun antri datang untuk mengambil kebaikan yang pernah kesalahan yang pernah dilakukan waktu hidup di dunia. Habislah amal solehnya yang sebesar gunung itu sampai tidak ada sisa, habis. Wa yabqal 'abdu hairan, lalu seorang hamba itu merasa kebingungan dan ketakutan. Ini bagaimana nanti saya? Amal soleh saya habis semua. Fayaqulu lahu rabbuhu, lalu Allah berkata kepadanya, innalaka indi kanzan lam abtali alaihi malaikati. Wahai malaikat, coba lihat lagi, ada satu amalan. Ada satu pundi-pundi amalan, ada satu bagian amalan yang tidak dicatat oleh malaikat. Amalan apa yang tidak dicatat oleh malaikat? Niatnya dia. Niat baiknya, fayaqulu niyataka allati kunta tanwi minal khairi katabtuha laka sab'ina dha'fan. Niat-niat baik yang tidak diketahui malaikat dan hanya aku yang tahu,
aku lipat gandakan niatnya menjadi 70 kali lipat ganda. Lalu tertolonglah orang tadi di yaumil hisab. Walaupun hasanat yang tadi sudah habis semua, tapi ada beberapa niat yang dia lakukan di dunia ini yang pahalanya tidak tercatat oleh malaikat. Hanya Allah yang tahu. Tertolonglah dia, tidak jadi masuk neraka, dia masuk surga. Nah di sini saudara, niat yang model mana? Kayak tadi dia niat sholat tahajud, dia niat sedekah, dia niat menolong orang, tapi ternyata gagal. Ya Allah, kalau bisnis saya berhasil, ya saya akan berikan sekian juta buat orang ini. Ternyata gagal bisnisnya. Kan kagak jadi, tapi niat baiknya sudah ada. Dan Allah mengetahui kalau memang dia benar-benar niatnya itu. Bukan main-main. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan niat yang selalu ada niat yang baik pada kita, hendaknya kita laksanakan, jangan sampai kita dianggap nanti pendusta. Kalau sebaliknya, kalau dia mendustakan niatnya sendiri, maka itu semua tidak baik, tidak dicatat. Selanjutnya, yuta bil abdi yaumal qiyamati fayu'ta kitabahu biyamini fayara fihil hajju wal umratu wal jihadu waz zakatu was shadaqah. Nanti di hari kiamat ada seseorang yang diberikan catatan amal baiknya, dapat dia ambil dengan tangan kanannya, artinya pertanda baik. Jadi ketika catatan itu diberikan kepadanya di yaumil mahsyar, apabila dia bisa ambil dengan tangan kanannya, itu pertanda baik. Lalu begitu dibuka di hadapan malaikat, ia lihat ada pahala haji, ada pahala umroh, ada pahala jihad, ada pahala zakat, ada pahala sedekah, ada pahala jariah. Begitu dibuka, oleh malaikat, "Hai, ini pahala kamu banyak benar ini. Hebat ini kamu." Tapi orang itu berkata, "Ma amiltu min hadza syai'an wa laisa hadza kitabi." Karena dia jujur, dia bilang, "Hai malaikat, aku belum pernah haji waktu hidup di dunia. Aku belum pernah umrah. Aku tidak banyak sedekahku, bahkan zakat aku pun tidak pernah berbuat zakat karena memang aku adalah orang yang miskin, orang yang hidupnya tidak banyak harta. Ini bukan amalku, hai malaikat. Mungkin ini catatan yang lain. Keliru kali kamu malaikat memberikan kepadaku." Fayaqulullah, maka Allah berkata, fa innahu kitabuka, ini catatan kitamu, ini catatan amalmu, enggak salah. Malaikat enggak bakalan salah, ini amal kamu semua. Kemudian ishtadahron wa anta taqul, engkau memang hidup menjadi orang yang tidak banyak harta, tapi engkau sering hatimu berkata ketika engkau melihat orang-orang sedang mengeluarkan zakat. Ketika engkau melihat dan menyaksikan orang-orang kaya yang sedang mengeluarkan zakat, hatimu berkata, "Ya Allah, kalau saja aku menjadi seperti dia, kalau saja aku menjadi orang kaya seperti dia, maka aku juga akan berikan zakatku seperti dia. Maka pahalanya aku berikan." Kemudian ketika engkau menyaksikan orang sedang berangkat haji, pada saat orang mau berangkat haji engkau datang, kemudian hatimu menangis, "Ya Allah, kalau saja saya punya harta seperti dia, aku akan berangkat haji." Kemudian ketika engkau menyaksikan orang berangkat umrah, ya, hatimu menangis, "Ya Allah, kalau saja aku punya harta seperti dia, aku juga pengen berangkat umrah seperti dia." Begitulah hatimu senantiasa ketika melihat satu kebaikan-kebaikan. Maka dari niatmu yang baik itu, maka pahalanya sama aku berikan seperti mereka yang sedang melakukan kebaikan yang kau lihat. Allahu Akbar. Ini terjadi. Fa'a'taituka sawaba dzalika kulli. Maka semuanya itu aku berikan pahalanya buat engkau. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, niat baik.
Ya, niat baik orang itu dicatat dan diberikan pahala. Melihat orang berangkat haji, kita tidak berangkat haji, tapi kita niat. Kalau saja saya seperti dia, saya berangkat haji, kita dapat. Orang yang berangkat dapat, kita nggak kemana-mana, di rumah dapat pahalanya. Nggak capek, nggak apa, kita dapat pahala. Itu kalau memang timbul atau tumbuh dari hati yang paling dalam, karena punya keinginan berbuat baik seperti orang lain yang berbuat baik, sementara dia tidak mampu berbuat baik itu.